Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil, stabil. Semoga kita masih bisa diberi berpikiran stabil, kesehatan yang stabil, dan ekonomi yang stabil agar kita bisa terus berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang sedang tidak stabil ini. Nah, ini nih, kali ini aku pengen ngebahas soal hal yang sedang terjadi sama Om Deddy. Lagi hangat-hangatnya nih, Om Deddy disomasi sama organisasi Perkumpulan Jiwa Sehat dan 80 organisasi lain. Disebabkan karena podcastnya Om Deddy bersama Om Mongol membahas soal dalam tanda kutip ya, orang gila bebas COVID. Itu judulnya tanda tanya sebenarnya. Jadi mereka mempertanyakan. Jadi di situ ada ngebahas soal orang gila kena COVID yang konteksnya menurut Om Deddy adalah bercanda, tapi dianggap mungkin Perkumpulan Jiwa Sehat menganggap ini adalah sebuah statement yang bisa menyesatkan dan menyinggung mereka, sehingga mereka memberikan somasi kepada Om Deddy gitu. Tapi terlepas dari kasus itu, Om Deddy menyatakan bahwa di KBBI Om Deddy nyari masih ada kata gila. Begini, saya punya Kamus Besar Bahasa Indonesia yang fisiknya, dan ini adalah sepengetahuan saya ini adalah revisi terakhir, karena saya cari revisi terbarunya karena ini berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang ditetapkan tanggal 26 November 2015 dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 November 2015. Nah, ini jadi masih ditandatangani oleh Pak Anies Baswedan, dan sepertinya sepengetahuan saya tidak tahu apakah benar atau enggak, nanti revisi kalau salah. Sepengetahuan saya saja, karena saya juga udah nyari, belum ada revisi terbaru dari KBBI ini. Dan di KBBI ini memang tidak ada lagi kata gila ya, jadi bisa dicari ini karyanya Manda Putri Widya Antasari SPD. Nah, ini jadi KBBI yang seperti ini di sini tidak lagi memuat kata gila. Apakah nanti di KBPBB, apakah ini buku, tapi kalau ini sudah diterbitkan artinya sini sudah melalui proses yang panjang kan untuk bisa diterbitkan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan harusnya. Sehingga menurut saya memang di revisi terakhir KBBI sudah tidak lagi memuat kata gila gitu. Tapi karena mungkin yang Om Deddy cari itu di aplikasi, Om Deddy mencarinya di aplikasi KBBI yang ada di handphone. Saya tuh hampir yakin nyarinya di aplikasi yang ada di handphone. Nah, saya juga punya bahkan 2 aplikasi KBBI yang saya download di Play Store gitu. Dan di KBBI aplikasi masih ada definisi kata gila. Jadi kira-kira apa ya definisi kata gila dalam KBBI? Ini berdasarkan KBBI loh ya, saya hanya meluruskan katanya. Ayo kita cek. Mari kita cari definisi kata gila dalam KBBI. Gila. Gila dalam KBBI memiliki arti 1. Kategori adjektif, gangguan jiwa, sakit ingatan dalam kurung kurang beres ingatannya, sakit jiwa, sarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal. Yang kedua, kategori adjektif juga, tidak biasa, tidak sebagaimana mestinya, berbuat yang bukan-bukan dalam kurung tidak masuk akal. 3. Kategori cakapan. Cakapan ini artinya adalah percakapan sehari-hari ya, terlalu, kurang ajar dalam kurung, dipakai sebagai kata seru atau kata afektif. 4. Masuk kategori cakapan lagi, ungkapan kagum, hebat. 5. Masuk ke dalam kategori verb, terlanda perasaan, sangat suka, gemar, asik, cinta, kasih sayang. Yang keenam masuk kata adjektif lagi, tidak masuk akal. Nah, kata gila juga memiliki kata turunan, gila-gila, gila-gilaan, dan lain-lain. Juga masuk punya kata gabungan, gila anjing, gila api, dan gila lain-lain. Seperti itu ya, ini dari KBBI loh. Oke, itu tadi adalah definisi kata gila di dalam KBBI. Itu berdasarkan KBBI loh ya. Apakah memang di aplikasi belum diupdate dan di bentuk fisiknya memang ada kekeliruan, tapi hampir nggak mungkin sih kalau di buku fisik kekeliruan, karena itu sudah berdasarkan ini. Mungkin di aplikasi nanti bisa diperbaiki, Kemendikbud bisalah nanti buat aplikasi baru yang memang sudah memuat revisi dari KBBI yang terbaru gitu. Itu saran aja sih dari saya, orang yang mencintai bahasa Indonesia, karena bagi saya KBBI adalah pedoman untuk kita berbahasa dalam memilih diksi-diksi yang kita gunakan dalam baik itu kehidupan sehari-hari ataupun sesuatu yang formal
formal gitu. Nah, terkait kasus ini saya tidak akan berkomentar karena saya bukan siapa-siapa, dan tapi sedikit ini dari saya bahwa saya setuju jika penyebutan kata orang gila lagi tidak tepat untuk menyebutkan teman-teman kita yang mungkin sedang mengalami masalah gangguan mental atau psikis, gangguan mental ya, atau gangguan jiwa. Bagi saya, sebutan juga merupakan identitas yang harus kita berikan kepada teman-teman kita yang berbeda. Sama halnya saya setuju kita tidak lagi menyebut teman-teman kita yang berbeda itu dengan sebutan, mohon maaf ya, orang cacat. Saya setuju ketika disebut dengan difabel atau orang berkebutuhan khusus. Kenapa saya setuju? Karena bagi saya kalimat difabel itu seolah-olah merangkul mereka, seakan-akan kita merangkul mereka bahwa mereka tuh sama kayak kita, cuman mereka bisa dengan cara yang berbeda, dengan cara mereka aja gitu. Dan hal-hal yang tidak bisa dirubah itu sebaiknya tidak untuk dihina dalam tanda kutip, disebutkan dalam tanda kutip gitu. Khusus kata gila menurut saya agak sulit untuk dirubah secara keseluruhan. Kenapa? Karena kata gila sendiri itu sudah banyak digunakan, bahkan dari saya kecil, dari saya hidup di dunia ini, kalimat gila itu sudah bias di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kayak beberapa hari yang lalu saya ngobrol aja sama orang tua saya, terus kata gila itu kayak, ya udah gila kau, janganlah. Nah seperti itu. Jadi kayak apa ya, kayak bahasa cakapan seperti yang di KBBI tadi, bahasa cakapan. Terus kita juga menunjukkan rasa kagum gitu loh. Contohnya kayak gila keren kali gitu. Terus menunjukkan rasa cinta juga, Bob tadi kan menunjukkan perasaan kayak aku tergila-gila deh sama kamu gitu. Jadi untuk merubah kata gila, mungkin kalau ditujukan untuk merubah kata gila atau melarang orang menggunakan kata gila itu ya agak berlebihan. Tapi kalau tujuannya adalah untuk membuat kita semua masyarakat menyebutkan teman-teman kita yang sedang mengalami gangguan mental dan jiwa tadi dengan sebutan ODGJ ya, itu tadi Om Deddy salah tuh, ODJG orang dengan jiwa gangguan, enggak ya, ODGJ orang dengan gangguan jiwa harusnya. Iya, saya setuju. Kenapa? Karena bagi saya sebutan orang dengan gangguan jiwa itu seakan-akan kita merangkul mereka, dan ya nggak masalah mereka ada di sekitar kita dan kita ada di sekitar mereka gitu. Jadi kalau kalimat orang gila untuk menyebutkan ke mereka kan mungkin menurut saya terlalu kasar. Sama halnya kayak kita menyebut orang cacat pada teman-teman kita yang menyandang disabilitas gitu. Itu aja sih dari saya. Cuma saya punya pesan aja sih. Ketika kita punya energi yang cukup, marilah kita alihkan ke hal-hal yang positif menurut saya. Apalagi sekarang fokus kita adalah untuk menekan angka penyebaran COVID-19, dan semoga itu bisa cepat dilaksanakan dan cepat terjadi, cepat terlaksana, cepat terwujud. Semoga tidak ada lagi orang-orang yang dirawat di halaman rumah sakit. Bagi saya itu sangat menyedihkan. Marilah kita berpikir stabil, bertindak stabil, dan semoga kita tetap diberikan kesehatan, kemapanan ekonomi, dan keselamatan dunia dan akhirat. Salam stabil dari saya. Saya juga memohon maaf kalau misalnya ada kata-kata saya yang salah atau menyinggung. Tidak ada maksud, saya hanya ingin beropini karena saya merasa bahwa negara ini masih negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat orang-orangnya, masyarakatnya. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masalah Om Deddy dan teman-teman dari PJS dan organisasi-organisasi pencinta jiwa sehat itu bisa cepat selesai dan menemukan jalan tengah yang terbaik dan tidak ada hal-hal yang buruk terjadi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Salam stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.